Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Rizkiatul Ula dari Prodi PGSD 22E, NIM 42422050. Di sini saya membuat PPT untuk mengampu UAS evaluasi pembelajaran. Macam-macam materi. Yang pertama ada pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan yang ketiga ada pengolahan hasil belajar. Bab pertama yaitu tentang pengembangan instrumen tes, mencakup teknik penilaian tes dan non-tes. Nah, metode yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, sekarang yaitu teknik penilaian tes. Tes yang pertama ada tes uraian atau esai, berupa pertanyaan yang dijawab dalam bentuk menjawab, menguraikan, mendiskusikan, membandingkan, dan memberi alasan. Uraian itu dibagi menjadi dua, ada uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas itu jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah pesawat komputer. Kalau uraian bebas itu contohnya bagaimana perkembangan komputer di Indonesia, jelaskan secara singkat. Teknik penilaian tes yang selanjutnya yaitu ada tes objektif. Tes objektif dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya ada soal pilihan ganda, soal benar atau salah, kemudian matching atau cocokan, yang selanjutnya yaitu numerik. Teknik penilaian non-tes, tekniknya yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama penilaian untuk kerja, penilaian proyek, penilaian sikap, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri, dan pemberian tugas. Next, yang bab 1 yaitu tentang jenis-jenis tes dan penyusunan tes. Konsep tes dan evaluasi pembelajaran. Tes itu merupakan kumpulan butir pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur aspek psikologis tertentu. Jika menurut Ari Kunto, itu adalah serentatan pertanyaan, latihan, alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemudian kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok. Syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama harus valid, yang kedua reliable, yang ketiga distandarisasikan, itu harus ya. Yang keempat yaitu objektif dan diskriminatif. Next, jenis-jenis tes menurut Gufron dan Sutaman 2011. Yang pertama ada tes seleksi, yang kedua ada tes awal dan akhir, yang ketiga tes diagnostik, yang keempat ada tes formatif, yang kelima ada tes sumatif, yang keenam ada jenis tes individu dan kelompok, yang ketujuh jenis tes menurut jawaban. Prosedur penyusunan tes menurut Jali. Yang pertama menetapkan tujuan tes, analisis kurikulum, membuat kisi-kisi, penulisan soal, uji coba tes, merakit soal menjadi tes, mentelaah soal, kemudian mereproduksi tes terbatas. Analisis tingkat kesukaran dan daya beda. Evaluasi pembelajaran itu masuk kepada analisis tingkat kesukaran dan daya beda ya. Evaluasi sendiri adalah suatu proses penilaian atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengukur derajat keberhasilan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan instrumen, dan kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, adapun tujuan hasil evaluasi pembelajaran, yang pertama memberikan informasi tentang kemajuan siswa, yang kedua memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar siswa lebih lanjut, yang ketiga memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, fungsi hasil evaluasi pembelajaran. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada secara psikologis, yang kedua secara sosiologis, yang ketiga secara didaktis metodis. Analisa tingkat kesukaran dan daya beda. Menurut Ari Kunto 2006-210, penentuan kelayakan soal itu perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal. Jika soal tes digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka soal tersebut itu cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Rumus menghitung tingkat kesukaran. Di sini ada P sama dengan B dibagi JS. P di sini itu indeks
tingkat kesukaran butir soalnya, yang B-nya itu jumlah peserta didik yang menjawab benar, dan CA sendiri itu jumlah seluruh peserta didik peserta tes. Nah, di sini ada daya pembeda. D sama dengan, rumusnya daya pembeda itu D sama dengan BA dibagi CA dikurangi BB dibagi JB. Keterangannya, D di sini itu daya pembeda. BA-nya itu banyaknya jawaban benar dari kelompok atas, kemudian BB banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah. Kalau JA itu jumlah peserta tes kelompok atas, JB-nya itu jumlah peserta tes kelompok bawah. Di sini ada indeks kesukaran, tabel indeks kesukaran sendiri itu di sini mulai dari 0,71 sampai dengan 1,00 itu tergolong soal yang mudah. Kemudian 0,31 sampai dengan 0,7 itu soal sedang. Kemudian 0,0 sampai dengan 0,30 itu soal sukar. Next, bab 2 yaitu tentang analisis butir soal. Nah, pengertiannya sendiri itu adalah suatu kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal sebuah tes, sehingga informasi yang didapatkan dari kegiatan tersebut itu bisa digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah disusun. Nah, manfaat dan tujuan analisis butir soal itu yang pertama untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal, terus kemudian dapat meningkatkan kualitas butir tes, kemudian mengetahui informasi diagnostik peserta didiknya, kemudian membantu penggunaan tes dan dalam mengevaluasi. Jenis analisis butir soal. Jenis analisis butir soal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ini analisis kualitatifnya itu termasuk tergolong teoritik. Kemudian kalau kuantitatifnya itu tergolong empirik. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, tes tertulis seperti tes perbuatan dan tes sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan, dan kualitatif ini ditelaah dari segi materi, konstruksi, dan juga budaya. Teknik analisis kualitatif ini itu ada dua teknik. Yang pertama ada teknik moderator, yang ketiga ada teknik panel. Analisis kuantitatif. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal, diantaranya ada validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distrust. Nah, next selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran sendiri itu adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal tingkat kemampuan, atau dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui soal tergolong soal itu soal mudah atau soal susah. Nah, di sini ada rumus pilihan ganda. Rumus pilihan ganda itu P sama dengan B dibagi N. P-nya itu tingkat kesukaran, B-nya itu jumlah peserta didik yang menjawab benar, N-nya itu jumlah peserta didiknya. Nah, di sini itu ada rumus bentuk pilihan uraian. Nah, maaf ya, ini tipe. Ini yang pertama yaitu TK. Rumusnya adalah TK dibagi mean skor maksimum. Nah, di sini TK-nya itu tingkat kesukaran soal uraian. Kemudian mean-nya ini rata-rata skor siswa dibagi skor maksimum. Skor maksimum itu skor yang ada pada pedoman Penskora. Nah, di sini next ada daya pembeda. Daya pembeda soal itu adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Nah, di sini ada tabel klasifikasi daya pembeda.
Nah, di sini ada tabelnya. Itu kategori daya pembedanya itu ada baik ya, di situ koefisiennya kolerasi itu ada 0,40 sampai dengan 1,00. Kalau sedang itu atau tidak perlu revisi itu 0,30 sampai dengan 0,39. Kalau perlu revisi itu 0,20 sampai dengan 0,29. Kalau tidak baik itu min 1,00 sampai dengan 0,19. Nah, di sini juga daya pembeda ada rumus yang pilihan gandanya ya. Yang dP sama dengan 2 buka kurung BA dikurangi BB dibagi N. Nah, dP di sini tuh daya pembeda. BA-nya itu jumlah jawaban yang benar kelas atas, BB-nya itu jumlah jawaban yang benar kelas bawah. N-nya itu jumlah siswa. Nah, di sini ada rumus soal uraian juga. Kalau dP sama dengan mean A dikurangi mean B dibagi skor maksimum. dP daya pembeda, mean A rata-rata skor siswa pada kelompok atas, mean B itu rata-rata skor siswa pada kelompok bawah. Skor maksimum itu skor yang ada pada pedoman Penskor. Next, bab 2 yaitu indeks pengecoh dihitung dengan rumus I1 IP sama dengan P dibagi buka kurung N dikurangi B dibagi N dikurangi 1 dikali 100%. Nah, IP di sini itu indeks pengecoh, P-nya itu jumlah peserta didik yang memilih pengecoh ya. N-nya itu jumlah peserta didik yang ikut tes. B-nya itu jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, dan N-nya itu jumlah alternatif jawaban atau opsi. Nah, bilangan 1 itu bilangan tetap. Nah, di sini ada tabel kriteria pengecoh, ada jawaban yang berfungsi dan kriterianya. Jawaban yang berfungsi, kalau 4 opsi jawabannya itu sangat baik, kalau 3 opsi jawabannya baik, kalau 2 opsi jawabannya kurang baik, kalau 1 opsi jawabannya itu jelek. Tidak ada opsi jawaban yang berfungsi, itu sangat jelek sekali. Kualitas indeks pengecoh, nah sangat baik itu IP-nya itu mulai dari 76% sampai dengan 125%. Nah, kalau baik IP-nya baik biasa itu 51% sampai dengan 75% atau 126% sampai dengan kurang lebih itu 150%. Nah, kalau kurang baik IP-nya itu mulai dari 26%, kurang lebih sampai dengan 50% atau 151% sampai dengan kurang lebihnya itu 175%. Nah, jelek IP-nya sangat jelek sekali itu 0% sampai dengan kurang lebih itu 25% atau 176%, di kurang lebih itu 200%. Nah, adapun sangat jelek sekali itu lebih dari 200%. Next, yang sampai dengan bab 3 yaitu tentang pengolahan hasil belajar. Nah, pengolahan hasil belajar siswa adalah proses menganalisis, menafsirkan dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat atau deskripsi. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran siswa di masa depan. Teknik, adapun teknik pengolahan hasil belajar ada 3 aspek. Yang pertama ada ranah kognitif, ranah aspek, terus kemudian ada ranah psikomotorik. Nah, di sini ada ranah kognitif, itu merupakan ranah yang berkaitan dengan pengetahuan Bloom membagi dominan kognitif menjadi 6 tingkat dari kemampuan terendah ke yang kemampuan maksimal. Teknik dan penilaian ranah kognitif.
Teknik pengolahan dan penilaian ranah kognitif itu pengetahuan yang disampaikan peserta didik dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Nilai pencapaian pengetahuan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 sampai dengan 100, predikat atau deskripsi pencapaian kemampuan peserta didiknya. Next. Nah, di sini ada contoh tabel pengolahan nilai ulangan harian. Di sini ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini saya contohkan ya, rata-ratanya itu 70-an ya, sampai dengan 75. Itu KKM-nya ya. Kalau AN ini 70 sampai dengan ulangan harian pertamanya itu 70, ulangan harian yang kedua itu 71. Kemudian ulangan hariannya itu yang ketiga ada 73, 74, 71 dan 75, dan akhirnya itu menjadi rata-ratanya adalah 72. Nah, di sini skala baiknya itu 90 sampai dengan 100 itu sangat baik. Biasanya nilainya A. Kemudian 78 sampai dengan 89 itu baik. 65 sampai dengan 77 itu cukup atau C. Kemudian kurang lebih 65 itu D, kurang. Terus kemudian tabel nilai ulangan akhir beda ya dengan tabel ulangan harian, itu beda. Karena di sini nilai ulangan harian terus ditambah nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, kemudian nilai akhir. Nah, nilainya kan tadi ada 72, 77, 73. Nah, nilai akhirnya menjadi 72,25 dan jika dibulatkan menjadi 72. Next. Rumus mencari nilai rata-rata data tunggal. Itu ada X sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X sama dengan 3X dibagi N. Nah, EX itu jumlah semua nilai data, kemudian N-nya itu banyaknya data. Nah, di sini ada teknik pengolahan dan penilaian afektif. Nah, tekniknya di sini ada periodisitas penilaian, yang kedua integrasi dengan aktivitas pembelajaran, yang ketiga ada ketersediaan bukti sikap, kemudian penilaian formatif dan sumatif, kemudian fleksibilitas dan konteks pembelajaran. Nah, di sini ranah afektif itu adalah ranah merupakan yang ranah itu berkaitan dengan sikap dalam penilaian K13. Ranah afektif itu dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ranah psikomotorik ya, itu ranah yang berkaitan dengan keterampilan dalam penilaian K13. Ranah psikomotorik itu bisa bersanding langsung dengan ranah kognitif. Nah, ini teknik pengolahannya. Ya, tadi kan saya sudah menyebutkan tekniknya dulu, baru ranah afektifnya itu bagaimana. Nah, sekarang teknik pengolahan dan penilaian psikomotorik. Yang pertama ada penilaian kinerja, 2 proyek atau tugas praktis, yang ketiga ada simulasi, ada yang keempat portofolio atau keterampilan ya, 5 ujian praktek. Next. Nah, bab 3 ini kan tadi lanjutan bab 3, itu contoh penyajian data hasil belajar siswa. Nah, ini kayak apa ya ini? Ini rapotnya ya. Contoh rapotnya. Nah, ini contoh rapotnya. Nah, ini nilai penilaiannya ya. Rata-rata itu seperti ini. Nah, ini
next selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.